Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan yang jika kita coba menghitungnya niscaya kita tidak dapat melakukannya. Shalawat salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi menemani aktivitas pagi Anda dalam program unggulan Fajar Hidayah bersama saya Fatih Hakil Muslim. Telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz yang akan mengampu Fajar Hidayah pada kesempatan pagi hari ini. Beliau adalah Ustadz Widodo Heri. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat untuk pagi ini Ustadz? Alhamdulillah sehat Mas Pagi. Ya, semoga Ustadz selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin, rabbal alamin. Ya, pagi ini kita membahas tema tentang apa Ustadz? Kita membahas mengenai ini aktivitas sehari-hari dalam bermuamalah itu kewajiban menunaikan janji dalam bermuamalah. Ya, menunaikan janji. Menunaikan janji. Ya, baik Ustadz. Pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan tertulis Anda melalui line SMS atau WA di 08112553000. Namun sebelumnya siapkan catatan dan mushaf Anda. Mari kita simak tausiah dari Ustadz Widodo Heri. Silahkan Ustadz. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu bapak sekalian, pemirsa MTA TV dan pendengar radio Persada FM beserta jaringan dakwah Majelis Tafsir Al-Quran di seluruh Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah berikan kepada kita semua segala nikmat yang kita curahkan pada pagi hari ini. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat. Sehingga di pagi hari ini kita bisa diberikan kesempatan untuk menghirup udara segar dunia. Dan tentunya mari kita gunakan nikmat yang Allah berikan ini, kita syukuri, kita gunakan dalam rangka untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang insya Allah menjadi suri tauladan buat kita semua. Kita hidupi sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam dalam aktivitas keseharian kita semua, dan kita jaga sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita masing-masing. Ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada pagi hari ini kita akan membahas satu pilar utama dalam muamalah, yaitu bagaimana kita menunaikan kewajiban perjanjian yang telah disepakati di dalam kita bermuamalah. Hidup kita sebagai manusia, sebagai insan, tidak bisa lepas dari interaksi kita dengan sesama manusia. Kita membutuhkan orang lain, demikian pula orang lain pun membutuhkan kita. Kita tidak bisa hidup sendiri, tetap kita akan membutuhkan orang lain. Nah, ketika kita berinteraksi kita antar sesama manusia, ketika kita berhubungan antar manusia satu sama lain, itulah hakikat yang disebut muamalah. Jadi muamalah adalah bagian sentral dari kehidupan seorang muslim, karena ingin menyentuh seluruh aspek keadilan, menyentuh aspek kejujuran, menyentuh aspek hak sesama yang harus ditunaikan. Nah, bagaimana muamalah itu dalam Islam? Muamalah dalam Islam secara sederhana adalah aturan Allah yang mengatur hubungan horizontal antara manusia yang mencakup bisa saja terdiri dari transaksi ekonomi, misalkan jual beli, ada sewa menyewa, utang piutang. Bisa juga kerja sana bisnis syirkah, atau bisa juga hingga perjanjian kesepakatan sosial dalam berinteraksi satu sama lain. Nah, kemudian Islam hadir tidak hanya mengatur masalah ibadah mahdhah atau ibadah kepada Allah, tetapi juga mewarnai seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya adalah muamalah.
dengan nilai-nilai ilahiyah yang mengatur di dalamnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah dalam rangka menciptakan masyarakat yang adil, amanah, terhindar dari saling mendolimi satu sama lain. Akhirnya adalah untuk keselamatan kehidupan manusia itu sendiri nanti di akhirat kelak. Bapak, Ibu, dan sekalian yang dirahmati oleh Allah. Allah memerintahkan kita untuk dalam bermuamalah ada beberapa hal yang mesti harus kita ikuti. Yang pertama, ketika bermuamalah tentunya harus kita tulis dan tentunya ditempati perjanjian yang sudah ditepati. Ketika kita melakukan muamalah atau di dalamnya kita ada hal-hal yang diperjanjikan, maka Allah memerintahkan kepada kita untuk ditulis agar supaya tidak lupa. Di dalam surat Al-Baqarah 282, surat yang terpanjang, saya kutip yang di awalnya saja, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, ayat diawali dengan seruan kepada orang yang beriman. Apabila kamu melakukan utang piutang atau transaksi tidak tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Ini perintah langsung dari Allah bagi kita orang yang beriman, agar supaya kita di dalam bermuamalah yang tidak dilakukan secara tunai untuk mencatat. Namun perintah ini tidak sekedar untuk mencatat saja, tetapi ini merupakan satu fondasi transparansi, keterbukaan, dan kejelasan. Mencatat untuk apa? Mencegah lupa, sehingga tidak ada silang sengketa, tidak ada perselisihan di kemudian hari. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban ketika kita di dunia. Maka Allah mengingatkan, ketika sudah terjadi muamalah, sudah terjadi perjanjian, sudah tertulis, disaksikan, dan dilaksanakan secara sadar, maka Allah kemudian mengingatkan untuk memenuhi perjanjian-perjanjian dari sebagian kita. Sebagai bagian apa? Bagian dari orang yang beriman. Di ayat yang lain, Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, di surat Al-Maidah ayat pertama. Orang beriman, penuhilah akad-akad itu, penuhilah janji-janji itu. Di hal topik yang sama di surat Al-Isra ayat 34, Allah menyampaikan wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Al-Isra 34. Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Ayat ini tentunya lebih tegas menyampaikan kepada kita semua bahwa setiap janji, baik itu yang tertulis maupun secara lisan dalam urusan utang piutang, jual beli, atau mungkin bahkan janji untuk datang ke satu tempat, satu acara, akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Ini adalah peringatan yang sangat serius agar kita lebih berhati-hati dalam berjanji, maka apa? Harus ditepati. Kita sebagai orang yang beriman, maka kita harus, ketika kita bermuamalah, di situ ada perjanjian, maka kita harus semaksimal mungkin untuk memenuhi janji itu. Karena apa? Itu bagian dari orang yang beriman. Kemudian Allah melarang juga kita berkhianat terhadap janji itu sendiri. Di surat Al-Anfal, surat ke-8, ayat 27, Allah mengingatkan kepada kita bahwa secara khusus Allah itu melarang kita untuk berkhianat terhadap janji. Khianat terhadap janji adalah termasuk dosa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Kembali lagi ayat ini diawali dengan apa? Wahai orang-orang yang beriman, ditujukan kepada orang yang beriman, diperintahkan kepada kita, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Ibu bapak sekalian, ketika kita diberikan amanah, maka di dalamnya ada janji. Nah, ketika kita mengkhianati janji dalam muamalah, itu termasuk bentuk pengkhianatan terhadap amanah itu sendiri. Maka contoh uang yang kita pinjam, barang yang kita titipkan, proyek yang kita sepakati untuk dikerjakan, semua itu adalah amanah yang wajib
kita jaga dan kita tunaikan dengan benar dan secara maksimal harus kita laksanakan. Bahkan Nabi Muhammad SAW menyampaikan lebih tegas lagi, tidak agama bagi orang yang janjinya tidak bisa dipercaya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah SAW pernah berkhutbah pada kami dan beliau bersabda, la imana liman la amanata lahu waladina liman la ahda lahu. Tidak sempurna iman orang yang tidak ada amanat baginya, dan tidak ada agama bagi orang yang janjinya tidak bisa dipercaya. Hadis riwayat Baihaqi juz 9 halaman 231. Jadi larang keras bagi kita yang punya janji, yang punya amanah untuk berkhianat. Kemudian Rasulullah SAW juga mengingatkan bahwa salah satu aktivitas kita yang termasuk kategori sifat munafik, yaitu di dalamnya adalah kita berkhianat atas amanah tersebut. Di dalam satu hadis Rasulullah SAW menyampaikan dari Abu Hurairah dari Nabi SAW bersabda, tanda orang munafik itu ada 3, yaitu 1, apabila berbicara ia berdusta. Kemudian yang kedua, apabila berjanji ia menyelisih, dan ketika apabila diri amanat ia khianat. Bukhari juz 1 halaman 14. Ini sekali lagi teguran buat kita semua, jangan sampai karena gengsi, malas atau alasan yang lain kita menyelisih janji, sehingga tanpa sadar memasukkan diri kita ke dalam salah satu ciri orang-orang munafik. Bahkan dalam konteks kita hutang piutang, itu kan termasuk juga di dalamnya ada amanah, menunda-nunda kewajiban padahal kita mampu adalah sebuah kezaliman. Nabi SAW bersabda lagi dalam satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, madlul ghanni zulmun wa man utbi'a ala maliyin falyattabi'. Menunda-nundanya orang yang punya untuk membayar hutang adalah kezaliman, dan barang siapa di antara kalian dibawa kepada orang yang punya harta maka hendaklah ia mengikut. Hadis Bukhari juz 3 halaman 50. Ini lebih keras lagi. Rasulullah SAW menyampaikan, mengingatkan kepada kita semua ketika kita punya janji terkait dengan hutang piutang, kalau kita masih punya harta kemudian kita tunda untuk melunasi, itu zalim, perbuatan zalim. Maka harus hati-hati Bapak sekalian. Ini penting, Allah dan Rasulullah mengingatkan kepada kita semua, bagian dari landasan kita sebagai orang beriman, jangan sampai kita masuk kategori orang yang munafik, dan juga lebih parah lagi kita masuk dalam kategori orang yang zalim karena kita mengkhianati janji. Di dalam aktivitas kita sehari-hari banyak contoh-contoh dalam kehidupan kita sehari-hari yang terkait dengan janji ini, janji ataupun amanah. Contoh di dalam pertama yaitu utang piutang. Meminjam uang, janji bayar tanggal sekian, tetapi ketika tanggalnya sudah jatuh tempo, kita menghindar untuk tidak ketemu, menghindar untuk tidak membalas telepon, menghindar untuk tidak membalas chat dan sebagainya. Ini salah satu contoh bentuk menyelisih janji. Padahal ketika kita hutang piutang kemudian kita menyelisih janjinya, kita harus ingat bahwa kita menggunakan harta orang lain. Kita menggunakan harta orang lain di mana orang lain itu mau mengorbankan hartanya untuk dipinjam sebentar. Berarti apa? Ada kesempatan, ada opportunity yang hilang, yang dimiliki oleh orang yang meminjami uang kepada kita. Kemudian kita khianati. Berarti apa? Maka tepat ketika Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwa itu termasuk perbuatan kezaliman. Contoh lain, misalkan dalam aktivitas sering kita dapatkan jual beli online misalkan, baik melalui aplikasi ataupun pakai WA ataupun pesan yang lain, menjual barang sesuai dengan spesifikasinya A misalkan, tetapi yang dikirim adalah barang bekas atau barang yang rusak atau tidak sesuai dengan spek yang dijanjikan di dalam iklannya, di dalam pada waktu jualan atau pada waktu menawarkan, atau
Atau sebagai seorang pembeli di sisi lain, kita sudah transfer tapi barang tidak jadi dibeli tanpa konfirmasi. Nah ini, jadi ada di situ ada penipuan. Pembeli sudah bayar, sudah transfer, ternyata tidak dikirim. Nah, ini termasuk bentuk-bentuk mengkhianati janji di dalam bermuamalah. Atau mungkin contoh yang lain sering dalam kehidupan kita sehari-hari, seorang wirausaha kerjasama bisnis satu sama lain. Nah ini satu kelemahan dalam kerjasama bisnis, kita sering perjanjian dalam muamalah itu tidak ditulis, tidak diperjanjikan, tidak disaksikan, tidak tertulis dalam hitam di atas putih. Sering berjanji hanya sepakat saja dalam misan. Misalkan adalah sepakat bagi hasilnya 50-50 kalau ada keuntungan. Tetapi ketika untung besar, dibilangnya untungnya kecil saja. Dan juga salah satu pihak mungkin mengubah kesepakatan tanpa pemberitahuan dulu. Nah, ini bentuk-bentuk yang dimaksud dalam pengkhianatan dalam perjanjian. Maka penting Ibu Bapak sekalian, ketika kita kerjasama bisnis, yang harus diterapkan adalah satu, ada perjanjian. Disaksikan, perjanjian berarti disaksikan, tertulis di situ, kemudian dari situlah sebagai dasar. Nah, setelah ada perjanjian, maka masing-masing para pihak harus mensepakati, kemudian harus secara maksimal untuk menunaikannya. Karena di situ apa? Itu ada masalah keimanan, ada masalah kemunafikan, ada masalah kezaliman di dalamnya. Kalau kita tidak mampu untuk melaksanakan. Contoh lain di dalam kehidupan sehari-hari, ketika misalkan kita punya karyawan, punya pekerja, atau kita sebagai karyawan misalkan bolos tanpa keterangan, atau masuk kerja tidak tepat waktu, atau pekerjaan dijanjikan selesai hari ini ternyata tidak selesai, atau mungkin sebagai pengusaha kita menunda-nunda gajian. Nah, ini juga termasuk bagian dari tidak mensepakati muamalah kita. Padahal sudah ditunaikan kewajiban-kewajibannya. Nah ini penting bagi kita semua. Kemudian yang berikutnya, janji yang sifatnya sederhana dalam kehidupan kita sehari di rumah tangga, misalkan janji pada anak untuk diberikan mainan tertentu atau diberikan baju, diberikan sepatu jika ranking 1 misalkan. Tapi ternyata begitu ranking 1 malah nggak diberikan. Itu juga termasuk mengkhianati janji. Nah, ini menjadi penting Ibu Bapak sekalian dalam kehidupan kita sehari-hari, karena muamalah adalah cerminan keimanan kita. Bukannya sekedar kita iman itu bukannya sekedar kita sholat, kita puasa, tetapi juga tentang bagaimana ketika kita bermuamalah, bertransaksi dengan manusia yang lain, dengan umat yang lain itu mampu kita menunaikan. Maka cerminan dari keimanan. Maka penting Ibu Bapak sekalian, mari kita jadikan diri kita pribadi yang apa? Pribadi yang amanah, pribadi yang bisa dipercaya. Karena kepercayaan atau trust itu adalah modal yang paling berharga dalam kehidupan kita. Lebih berharga dari harta benda yang kita miliki. Sekali kita merusaknya, sangat sulit untuk kita memperbaiki. Sudah ada contoh yang terbaik dari umat, yaitu Rasulullah SAW. Beliau seorang al-amin yang bisa dipercaya. Maka untuk melatihnya tentunya mulai dari hal-hal yang paling kecil. Misalkan jika berutang, catat dengan tertib, usahakan bayar sebelum jatuh tempo, bayar maju apabila ada kesulitan. Nah ini penting. Ketika ada kesulitan dalam perjanjian dalam ummah, maka harus segera langsung hubungi para pihak yang dalam muamalah tersebut. Kalau punya hutang piutang, kita ada kuzal, maka wajib kita menghubungi, inisiatif untuk menghubungi kepada yang berhutang. Kita utarakan apa masalahnya. Kemudian ketika kita berjanji, maka mari kita tepati. Jika tidak bisa, beri kabar dan minta maaf. Poin yang lain, jika diberi amanah, diberi tugas, jaga dan sampaikan dengan benar. Terakhir, ingatlah bahwa semua perjanjian ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah kelak di hadapan Allah di akhirat nanti. Jangan sampai masalah muamalah dengan sesama manusia yang tidak bisa kita diselesaikan di dunia, diselesaikan kita nanti di akhirat. Maka akan menghalangi kita masuk surganya Allah. Semoga
apa yang kami bahas pada pagi hari ini bisa menginspirasi kita untuk meningkatkan kejujuran kita, amanah, dan selalu menetapi janji. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Ya, terima kasih Ustaz atas tausiahnya pagi hari ini. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan tertulis Anda melalui line SMS atau WA di 0811 255 3000. Namun sebelumnya kita simak informasi yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim, pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kita kembali lagi dalam program unggulan Fajar Hidayah. Kali ini bersama dengan Ustadz Widodo Heri. Kami mengundang pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat melakukan panggilan WA di 0811 255 3000. Untuk kesempatan pertama, kita ke pertanyaan tertulis dulu Ustadz. Ya, dari Pak Joni yang ada di Sukoharjo, Ustadz. Bagaimana dengan perjanjian yang terkait riba, Ustadz? Misalnya hutang piutang dengan bank konvensional. Harus kita lakukan itu bagaimana, Ustadz? Mohon tausiahnya. Dilanjutkan atau seperti apa? Pak Joni di Sukoharjo, ya ini problem tantangan kita semua ketika kita punya akad, punya perjanjian dengan lembaga keuangan yang belum syariah, ya. Di surat Al-Baqarah 278 kembali Allah mengingatkan kita sebagai bagian dari orang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma biqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba. Ini seruan kepada kita orang beriman, kemudian diawali dengan diperintahkan kita bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah berarti harus kita punya keyakinan kepada Allah. Allah Ar-Razzaq, Allah yang mengatur segalanya. Kemudian Allah memerintahkan dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang-orang yang beriman, diawali dengan hai orang yang beriman, diakhiri dengan jika kamu orang yang beriman. Nah, bagaimana kita mensikapinya? Tentunya pertama kita hormati perjanjian itu. Karena di perjanjian itu kita sudah menggunakan hartanya orang lain, hartanya lembaga keuangan tersebut. Kita harus hargai perjanjian itu. Yang kemudian berarti kalau kita hargai perjanjian itu kita penuhi, kita tunaikan perjanjian itu dengan cara apa? Kita lunasi kewajiban kita lunasi hutang kita. Kemudian setelah itu kita nego kepada lembaga keuangan tersebut agar supaya sisa bunganya, sisa yang belum dibayarkan dinego. Bisa enggak diminimalisir atau dinolkan, tidak ada bunganya lagi. Nah, itu yang langkah yang harus ditempuh dulu. Jadi jangan dikhianati perjanjian itu, tetap perjanjian itu kita hormati karena kita sudah menggunakan hartanya orang lain. Berarti ada hutang pokok di situ yang harus kita bayar. Kemudian yang berikutnya kita nego kepada pemberi hutang agar supaya bisa dinolkan tunggakan bunganya atau sisa bunganya. Dan insya Allah ketika kita bertakwa kepada Allah, kita sebagai bagian dan orang yang insya Allah akan berikan kemudahan. Kemaksimalannya itu dulu yang harus ditempuh. Jadi jangan sampai kita pengen kita langsung memutuskan ya udah nggak dibayar ya udah. Padahal di situ kita sudah menggunakan hutang, kita sudah menggunakan harta orang lain. Jadi pokoknya tetap harus dibayar, diselesaikan. Kemudian untuk yang sisa ribanya, sisa bunganya, monggo dinego kepada si pemberi hutang atau kepada lembaga keuangan yang meminjamnya. Jadi tunjukkan kita punya akhlak yang baik. Di sisi lain kita ingin menegakkan ketakwaan kita kepada Allah sebagai bagian dari orang yang beriman. Itu jadi monggo bisa ditempuh. Insya Allah kalau kita punya inisiatif yang baik, kita punya niat yang tulus, insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Yang penting hargai perjanjian itu yang sudah disepakati bersama, dan kita punya hutang pokok dikembalikan segera mungkin sesuai dengan kemampuan yang kita miliki.
Demikian Ya. Bapak di Sukoharjo ya. Ya, terima kasih Ustaz. Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kami masih mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000. Kita sapa pemirsa yang telah terhubung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari siapa, di mana? Bapak Mustafa dari Selatan. Ya, silakan Pak Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Widodo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Mustafa? Alhamdulillah sehat Pak Ustaz. Semoga Ustaz Widodo dengan Mas Fatih selalu sehat dan melindungi Allah SWT. Amin. Mohon izin bertanya Pak Ustaz, yaitu tentang kata integritasnya. Ini terdapat dalam kalimat yang berjudul keteladanan dalam kehidupan pribadi. Kalimatnya sebagai berikut Pak Ustaz. Rasulullah SAW adalah keteladanan sempurna bagi umat manusia. Beliau dikenal luas sebagai sosok yang sangat jujur. Bahkan sebelum diangkat menjadi nabi, beliau mendapat gelar Al-Amin ataupun yang terpercaya. Karena tidak pernah berdusta dan selalu menepati janji, kejujuran beliau menjadi pondasi dakwah. Sehingga musuh sekalipun mengakui integritasnya. Nah, saya tanyakan yaitu kata integritasnya ini yang berkaitan dengan keteladanan Rasulullah ini apa artinya Pak Ustaz? Mohon tausiahnya. Ya. Atas penjelasan Ustaz Widodo, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mustafa menanyakan terkait dengan brosur akhir kemarin ya, keteladanan dalam kehidupan seorang muslim. Jadi di situ ada kata integritas. Integritas itu adalah representasi dari sikap mental kita, akhlakul karimah kita. Ketika diri kita bisa memunculkan sikap akhlakul karimah di dalamnya, misalnya ada kejujuran, kemudian di situ di dalamnya kita bisa menunaikan kewajiban kita, di dalamnya diri kita itu sebagai orang yang amanah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Disitulah namanya integritas. Jadi integritas itu adalah cerminan dari diri seseorang yang punya akhlakul karimah, punya sikap yang menjalankan amanah. Dengan demikian seseorang itu bisa menjadi panutan, seseorang bisa menjadi teladan, dan teladan kita tentunya merujuknya kepada siapa? Rasulullah SAW. Dan seseorang itu tentunya akan diakui, seseorang akan dihormati, seseorang akan disegani karena apa? Punya kemuliaan. Kemuliaan apa? Kemuliaannya adalah kemuliaan ukuran di sisi Allah. Kemuliaan di sini itulah tercermin dari integritas. Maka integritas itu melekat pada diri kita pribadi masing-masing. Apakah kita punya akhlakul karimah? Apakah kita punya sikap amanah? Apakah kita bisa menepati janji? Dan apakah tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menjadi teladan, bisa menjadi contoh, bisa jadi panutan. Untuk siapa? Untuk lingkup yang paling kecil siapa? Yaitu keluarga. Kemudian untuk masyarakat dan sekitarnya. Itulah makna paling sederhana dari integritas. Nah, penting nggak bagi kita sebagai orang yang beriman? Tentu. Karena kita sebagai orang beriman, maka kita harus tunjukkan kita bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan. Dengan cara apa? Tunjukkan. Kita punya integritas, kita punya sikap amanah, kita punya akhlakul karimah, dan kita bisa bertanggung jawab atas amanah. Dan sebaliknya, jangan sampai kita khianat, jangan sampai kita tidak menjalankan amanah. Nanti kita bisa masuk kategori orang yang dolim atau orang yang golongan orang-orang munafik. Demikian Pak Mustafa, semoga menjawab atas pertanyaan tadi. Ya. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati Allah, kami masih mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000. Kita ke pertanyaan tertulis lagi Ustaz. Dari Ibu Yuni yang ada di Banjarnegara Ustaz. Mohon tausiah Ustaz, bagaimana hukumnya jika kita itu menerima atau menggunakan uang dari suami yang bekerja di koperasi simpan pinjam Ustaz? Ya, ini dia. Ini menarik ini. Ketika punya suami yang kerja di lembaga keuangan yang belum syariah, maka tugas kita sebagai seorang suami kan tentunya kita memastikan bahwa kita punya penghasilan dari sesuatu yang
yang halalan thayyiban, itu sudah pasti. Maka kan di dalam satu hadis ada yang menyampaikan bahwa Nabi menyampaikan bahwa terkait dengan harta kita akan ditanya bersumber dari mana dan digunakan untuk apa. Maka ketika itu kita punya penghasilan dari lembaga keuangan yang belum syariah, konvensional, maka yang kita lakukan segera move on gitu kan, segera pindah, segera lakukan persiapan agar supaya kita bisa memastikan penghasilan yang kita terima itu ada penghasilan yang halalan thayyiban. Dengan cara apa? Tentunya dipersiapkan dengan baik. Pak suami istri tadi katanya ibu-ibu ya, maka segera dirundingkan dengan baik, dibicarakan dengan baik, kemudian mencari solusi yang terbaik, dan kemudian tentunya segera berpindah ke tempat yang lebih syariah, kemudian cari alternatif lain untuk maisha, untuk bermuamalah, untuk mencari penghasilan. Insya Allah Allah akan menolong kepada orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Karena Allah sudah menjanjikan kepada kita semua, barang siapa yang beriman kepada Allah, barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan yang termudah. Dan Allah Ar-Razzaq, penting ditanamkan dalam diri kita semua bahwa Allah itu Ar-Razzaq, maka jangan takut atas rezekinya Allah. Allah insya Allah akan memberikan rezeki yang terbaik sepanjang kita mau berikhtiar. Maka ketika kita ada masalah, keluarga suami pencari nafkah itu masih kerja di lembaga keuangan non-syariah yang konvensional, apapun bentuknya, maka monggo silahkan dirundingkan secara baik-baik. Semoga pemahaman suami istrinya sama, satu frekuensi gitu Pak. Nah, kalau sudah pemahaman sama, bismillah, mohon kepada Allah, segera tinggalkan dan cari sumber-sumber penghasilan yang insya Allah Allah Ar-Razzaq, dan insya Allah Allah akan berikan jalan yang terbaik untuk ibu dan keluarganya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Bu Yuni, Banjarnegara. Ya, kita ke pertanyaan selanjutnya Ustadz, dari Ibu Endang yang ada di Karanganyar. Bu Endang, Karanganyar. Apakah pemberi hutang itu wajib menagih hutangnya Ustadz? Karena saya itu orangnya tidak enakan kalau menagih. Mohon tahu saya. Ini dia. Jadi kalau kita menghutangi, apakah kita punya kewajiban untuk menagih? Ya? Jadi menagih itu adalah hak. Menagih adalah hak bagi orang yang menghutangi. Maka kalau kita mau menagih, ya kita punya hak untuk menagih. Namun demikian Allah SWT mengingatkan kepada kita semua di surat Al-Baqarah 280 gitu kan. Di situ sebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa anta saddaqu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika orang berhutang itu dalam kesulitan itu bermacam-macam, ya nggak punya duit atau mungkin enggan untuk membayar atau banyak hal, okay? Maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ini satu akhlak yang luar biasa Allah tuntunkan kepada kita untuk bisa kita berdoa. Di hadis yang lain, di salah satu Rasulullah menyampaikan bahwa Allah menyayangi kepada orang yang mudah apabila menjual, mudah apabila memberi, dan mudah apabila menagih hutang. Jadi menagih hutang itu hak bagi orang yang menghutangi. Tapi ketika menagih hutang akan lebih mulia ketika akhlakul karimah itu diutarakan. Dan sebetulnya ini kesempatan juga kalau misalkan yang berhutang itu saudara dekat, yang hutang itu saudara seiman, kita bisa beramal di situ. Ya udah, kita kasih tempo, kita kasih jangka waktu diperlonggar atau kita beri kelapangan. Dan kita punya hak untuk menagih. Dan tentunya ketika menagih,
gunakan akhlakul karimah, dan insya Allah itu menjadi kebaikan bagi kita. Atau mungkin kalau mau ya diikhlaskan gitu. Nah, itu sebagai amal kebaikan. Ya, gitu yang bisa kami sampaikan. Ya, baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kami masih mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat melakukan panggilan WA di 08112553000. Kita sapa pemirsa selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari siapa, di mana? Dari Ibu Sri, Mas. Ya, Ibu Sri di Pacitan, silahkan Ibu Sri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, moga Bu Sri di Pacitan. Yes, matur suwun. Ustaz, yang saya tanyakan begini. Kerja masih di lembaga simpan pinjam atau bank konven. Ibadahnya rajin. Nah, yang saya tanyakan sudah diingatkan tapi tak peduli. Nah, di sini untuk yang seperti itu, apakah ibadahnya tersebut diterima Allah apa tidak? Mohon tausiahnya. Dan atas tausiahnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri di Pacitan, ini senada dengan tadi ya Bu Yuni di Banjarnegara. Cuma topiknya apakah ibadahnya diterima oleh Allah atau tidak. Ibadah diterima oleh Allah atau tidak, tentunya apakah ibadah itu sudah dirujuk, apakah ibadah itu sudah sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya. Itu poin yang harus dipedomani pertama. Jadi ketika kita beribadah, entah itu misalkan kita sholat, contohlah sholat. Ketika kita sholat, apakah sholat yang kita laksanakan, apakah itu sudah sesuai dengan apa diperintahkan oleh Allah, mengenai rukun-rukunnya, waktunya, kemudian bacaannya, dan juga apakah sudah sesuai dengan contoh yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Itu yang penting yang harus dilakukan. Jadi pertama yang harus kita lakukan terkait dengan ibadah, yaitu rujukannya apakah sudah sesuai dengan contoh dari Rasulullah SAW, ataukah apakah sudah sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Terus kemudian konteks yang lain terkait dengan masih kerja di lembaga keuangan yang syariah, itu ujian keimanan. Karena itu bagian dari kita sebagai orang yang beriman. Karena ujian bagi kita sebagai orang beriman adalah bagaimana kita mampu mencari nafkah yang halal. Itu ujian keimanan bagi kita semua. Tentunya ketika kita menasehati, yang penting adalah bagaimana menanamkan ketauhidan itu dulu. Ketika kita menasihati seseorang yang masih mencari penghasilan yang tidak halal, maka pertama yang kita nasihati masalah ketauhidan, keyakinan kepada Allah, keyakinan pada rezekinya Allah, keyakinan bahwa sebagai bagian orang yang beriman itu harus senantiasa memastikan halalan thayyiban, itu bagian dari rezeki yang dicari. Itu dulu. Ketika itu nilai ketauhidannya sudah mantap dalam qalbunya, maka insya Allah hatinya akan terbuka, hatinya akan qalbun salim, sehingga akan bisa menerima ayat Allah, bisa menerima hadis-hadis Rasulullah. Maka dengan demikian akan dengan rela hati, dengan senang hati untuk menerima nasihat-nasihat yang kita berikan. Dengan insya Allah akan punya dorongan yang kuat untuk berhijrah. Dorongan yang kuat karena apa? Dilandasi dengan ketakwaan dan keimanan. Dengan demikian insya Allah hatinya akan terbuka. Tetapi kalau nilai ketauhidannya belum ada dalam hatinya, maka ya akan susah untuk bisa menerima hidayah. Yang penting adalah bagaimana agar supaya pemahaman tentang mencari rezeki yang halal dan thayyib itu adalah bagian yang betul-betul difahami, kemudian dilaksanakan dalam realisasi kehidupannya. Insya Allah Allah akan membuka hatinya. Demikian Bu Sri di Pacitan. Ya.
Kita ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Iya, Pertanyaan tertulis dari Pak Yono yang ada di Purwodadi. Bagaimana dengan janji dengan anak kecil, Ustaz? Apakah kadarnya itu sama dengan janji dengan orang dewasa, seperti janji membelikan sesuatu? Mohon tausiahnya. Jadi kalau perjanjian itu adalah dilaksanakan, perjanjian yang benar adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua orang yang dewasa, dua orang yang sudah memang secara akal sudah bisa mengambil keputusan dengan benar. Padahal kalau anak kecil ya berarti belum punya dosa, belum punya tanggung jawab. Maka di surat Al-Baqarah itu di situ disebutkan agar supaya ya diwakilkan gitu kan, ada walinya gitu kan. Maka ya beda perjanjian dengan anak kecil. Misalkan janji mau main layangan bareng, ternyata beli janji ya, itu bagian dari anak kecil seperti itu. Jadi beda dengan orang dewasa. Jadi khusus bagi orang yang dewasa itu di situ sudah ada hukum dosa dan pahala. Tapi bagi anak kecil belum berlaku hukum dosa ketika berjanji. Ya. Demikian. Ya. Pertanyaan itu sekaligus pertanyaan terakhir Ustaz pada Fajaridah kesempatan kali ini. Sebelum diakhiri, mungkin ada yang ditekankan terkait materi Ustaz. Baik Ibu Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, bahwa kita sebagai orang yang beriman, kita sebagai orang yang senantiasa berinteraksi sosial satu sama yang lain, monggo mari apa yang sudah diperjanjikan bersama, apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama, kita tunaikan janji itu, tunaikan perjanjian itu semaksimal mungkin, dan tentunya dalam koridor masih dalam rangka ketakwaan kita kepada Allah. Dan penting bagi kita semua, memenuhi perjanjian adalah bagian dari orang yang beriman. Mengkhianati perjanjian itulah masuk ke dalam kategori orang munafik dan perbuatan zalim. Maka hargai perjanjian itu dan secara maksimal upayakan perjanjian itu dilaksanakan. Dan penting lagi, setiap perjanjian itu agar tertulis, disepakati bersama dan ada saksi, agar supaya apa? Kita tidak lupa, agar supaya apa? Ada yang mengingatkan, agar supaya apa? Tidak terjadi perselisihan. Sangat disayangkan kalau terjadi perselisihan sesama umat Islam. Sangat disayangkan terjadi perselisihan sesama umat orang yang beriman karena tidak paham terkait dengan perjanjian yang telah disepakati, karena perjanjiannya sifatnya lisan sehingga mudah lupa. Maka penting Ibu Bapak sekalian, mari kita tunaikan amanah kita. Mari kita tunaikan perjanjian-perjanjian yang disepakati sebagai bagian dari orang yang beriman. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Demikian Mas. Ya, terima kasih Ustaz atas tausiahnya pada kesempatan pagi hari ini. Semoga dapat menjadikan pelajaran ya Ustaz. Peringatan sekaligus kabar gembira ya, bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, itu tadi program unggulan Fajar Hidayah pada kesempatan pagi hari ini bersama dengan Ustadz Widodo Heri. Kami mohon maaf untuk pertanyaan tertulis yang sudah Anda kirimkan tapi belum bisa terjawab karena keterbatasan waktu. Insya Allah akan dijawab di kajian-kajian mendatang. Jadi selalu simak kajian yang ada di MTA TV. Saya Fatih Akil Muslim beserta rekan kru yang bertugas menundur diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.